Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga pada saat ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh. Kemudian Allah berikan kepada kita untuk bisa berjamaah. Sholat subuh tatkala kita lakukan itu adalah suatu kebaikan. Apalagi kita melakukannya dengan berjamaah. Yang mana Nabi kita Muhammad SAW sudah pernah sering yang kita dengar hadis ini bahwasanya sholat berjamaah lebih afdal daripada kita sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Maka kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah berikan kita kemudahan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat-sholat yang lainnya pun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melakukannya dengan berjamaah. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwasanya hati ini ada penyakit-penyakit yang harus kita hilangkan, yang harus kita jauhkan di dalam hati kita. Karena hati ini adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seseorang hatinya itu busuk, hatinya itu kotor, maka Allah tidak akan pandang orang tersebut. Walaupun dia itu ahli ibadah, walaupun dia ahli sedekah, walaupun dia ahli berzikir, walaupun dia ahli termasuk orang yang suka bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kalau sudah hati ini jelek, hati ini kotor, memiliki penyakit-penyakit hati, maka Allah tidak akan pandang orang tersebut. Di antara penyakit hati yang betul-betul harus kita jauhi adalah penyakit sombong. Sombong ini bukan seperti yang sebagian orang tuh mengatakan, oh sombong itu kalau suka beli baju yang mahal. Oh sombong itu kalau dia dipanggil tidak mau menoleh. Oh sombong itu adalah orang yang hidupnya itu serba berkemewahan, glamor dalam hidupnya. Itu bukan hakikat sombong. Kalau kita ingin berbicara sesuatu, kembalikan kepada barometer hidup kita, yaitu mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sih dalam syariat yang dinamakan sombong? Sombong itu sebetulnya seperti apa? Sehingga dengan kita kembali kepada syariat, kita akan menemukan, oh ternyata sombong seperti ini. Sehingga jangan sampai kita salah faham, menilai kesombongan dengan kacamata kita sendiri. Menilai orang sombong itu menurut kita sendiri. Tidak seperti itu. Sombong itu, Nabi kita Muhammad SAW itu pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, kalau kami pakai baju baru, kalau kami pakai sendal baru, apakah kami termasuk orang yang sombong? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kata Nabi, sombong itu bukan orang yang pakai pakaian baru. Sombong itu bukan orang yang pakai sendal yang baru, tapi sombong kata Nabi batrul haq, orang yang menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang. Jadi sombong intinya kita ketahui, Nabi memberikan kita penjelasan sombong itu ada dua. Yang pertama menolak kebenaran. Kalau ada orang diingatkan tidak terima. Kalau ada orang diingatkan marah. Ada orang diingatkan atas kesalahan-kesalahannya tidak terima. Ini namanya sombong. Jadi dia menolak kebenaran, tidak mau diingatkan, hidupnya mau dengan seenaknya sendiri. Ini namanya orang sombong. Ada orang-orang seperti ini. Kalau diingatkan tuh selalu marah. Kalau diingatkan itu dengan kebaikan suka nggak terima. Nah orang-orang seperti ini adalah orang yang sombong, termasuk kategori yang pertama. Adapun yang kedua, orang sombong kata Nabi wa ghamtun nas, meremehkan orang. Jadi dia selalu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dia selalu merasa orang lain itu semuanya di bawahnya. Dia merasa kebaikan dia adalah kebaikan yang paling luar biasa. Dia merasa bahwasanya kebaikan yang dia lakukan tidak ada orang yang bisa untuk melakukannya. Dia merasa hidupnya itu adalah manusia yang paling istimewa. Semua orang di bawahnya dia. Ini adalah orang wa ghamtun nas yang meremehkan orang. Di antara juga termasuk tatkala diingatkan tidak diterima. Jadi ada orang kalau diingatkan, dia harus melihat yang mengingatkan saya ini siapa. Kalau yang mengingatkan saya ini umurnya di bawah saya, oh saya nggak mau. Yang mengingatkan saya ini cuma ustadz lokal, oh nggak mau.
Kalau yang ingatkan saya ini Habibnya bukan alumni luar negeri, saya tidak mau. Ini namanya sombong. Sehingga kalau diingatkan tuh selalu melihat siapa yang ingatkan saya. Termasuk kalau kita hadir majelis taklim, hadir acara-acara tabligh akbar, acara-acara keagamaan, kita melihat siapa yang ngisi. Ini termasuk juga orang sombong. Jadi kalau mau hadir majelis taklim selalu melihat siapa yang ngisinya ini. Ini termasuk orang yang sombong. Artinya dia mengunggulkan satu orang, merendahkan yang lainnya. Sehingga orang-orang seperti ini adalah orang sombong. Maka hati-hati. Ada orang-orang itu kalau mau hadir majelis taklim, hadir acara-acara keagamaan itu bertanya siapa yang ngisi. Dan untuk menjaga ini semua, biasakan kalau hadir majelis taklim itu hendaknya jangan kita melihat siapa yang ngisi. Pokoknya yang ngisinya akidahnya sama seperti ustadz ulama kita yang lainnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah, hadir belajar kita di sana. Hadir majelis taklim di sana. Ini penyakit yang namanya kesombongan ini. Ini harus kita berantas. Tidak boleh ada di antara kita. Kalau kita sudah berat menerima kebenaran, meremehkan orang, inilah kata Nabi hakikat orang yang sombong. Inilah kata Nabi hakikat daripada orang yang memiliki sifat-sifat sombong. Sehingga mulai saat ini jangan kita salah faham dengan orang yang pakai baju baru, kopiah baru, sarung baru, motor baru, mobil baru, rumah baru, bahkan mungkin istri baru. Kita tidak boleh mengatakan mereka ini adalah orang yang sombong. Tapi orang sombong dikembalikan. Itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Tapi ingat, jangan sampai setelah kita mengetahui tentang orang sombong itu, definisinya seperti itu, jangan kita mengatakan, oh ini orang sombong. Kenapa kok dikatakan sombong? Karena dia saya ingatkan gak terima. Karena dia suka meremehkan, orang yang mengingatkan itu selalu dilihat. Jangan seperti itu. Sombong urusan hati, urusan seorang hamba dengan Allah. Sehingga kalau kita ngeliat orang yang mungkin dalam kategori hadis Nabi termasuk orang yang menolak kebenaran, meremehkan orang, ya kita ingatkan saja. Kalau kita nggak bisa mengingatkan, ya kita cari orang ketiga yang bisa mengingatkannya. Kemudian kita doakan agar orang tersebut dijauhkan daripada penyakit sombong. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya daripada penyakit-penyakit hati, khususnya daripada penyakit sombong tersebut insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama jangan lupa setiap malam Kamis ya, kita ada kajian di Majelis Al-Wasilah setiap malam Kamis. Jadi yang tidak ada kegiatan, kepada Bapak, Ibu, pemuda-pemudi bisa datang di Karanganyar, Simpang 4 belok kiri di TPA As-Sofa setiap malam Kamis insyaallah. Nah.